Motifnya yang motif seperti ini, motif yang baku, tradisional baku. Kemudian motif-motif yang di jarum itu motif yang sifatnya kreasi. Ada sebenarnya sama, cuma dibuat gambar berbeda gitu. Jadi sebenarnya sama. Ada nggak Pak yang pembalik tua yang masih hidup? Oh masih ada. Itu yang motif-motif yang terutama yang motif-motif seperti ini itu yang bisa malah yang tua-tua. Kemudian yang ini itu biasanya anak-anak yang masih relatif muda gitu. Itu usia sekitar 35 bawah. Moga Mas Budi. Penghasilannya setiap bulan atau setiap tahun atau perharinya berapa? Tenaga kerjanya, tenaga kerja itu borongan, kebanyakan borongan, tapi juga ada yang harian. Kalau harian sekitar 20.000 per hari. Kemudian untuk tenaga pria itu sekitar 35 sampai 30. Latar belakang dari tenaga kerja di sini apa aja Pak? Kebanyakan SD, SD. Jadi kemudian untuk yang muda itu ya setara SMP, SMA juga ada, tapi kebetulan karena apa ya terpaksa saja mungkin sudah berkeluarga kemudian tidak bisa cari kerjaan di luar, terpaksa bekerja batik gitu. Jadi batik itu sebenarnya bukan tujuan mereka untuk bekerja sebenarnya. Terus apa sajakah bahan untuk membatik? Kalau yang di jarum itu bahan yang dibatik itu ada bambu, ada kayu, ada keramik, ada sutra, ada katun. Katun itu mori ya. Pak, sejarahnya kok bisa jadi pengusaha batik ini gimana? Oh, sejarahnya kepepet. Jadi dulu setelah kuliah itu malah melintang cari pekerjaan ke Jakarta, ke Pekalongan, Surabaya. Kebetulan hasilnya tuh belum cukup untuk hidup ya. Kemudian tahun 97 saya di Pekalongan tuh bekerja selama 3 tahun di sana, tapi tidak cukup. Kemudian saya jatuh sakit di rumah sakit, saya terpaksa pulang ke sini. Kemudian punya ide lebih baik bekerja di rumah daripada bekerja di Pekalongan jauh dari keluarga itu. Kemudian mulai batik. Nah, saat itu dengan modal yang sangat kecil saya mulai batik pertama dengan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja pria 1, tenaga wanitanya cuma 2 orang. Bapak sejak kapan sih punya usaha batik seperti ini? Pas Pak Harto turun, jadi sekitar tahun 97 ya. 97 awal, jadi kan belum lahir mungkin. Mungkin ada yang lahiran tahun sebelum tahun 2000 ada. Oh, tahun berapa? 99, berarti belum lahir. 98, pas 1 tahun saya bisa dengan lahir. Siapa yang menang pertanyaan? Ada pertanyaan. Biasanya selain di daerah di daerah Jarum ini pemasarannya gimana sih Pak? Di daerah mana? Untuk yang di Jarum itu hanya menunggu tamu datang ya. Untuk yang sering kami pasarkan itu ke Jogja, Jakarta, dan Bali. Untuk pasaran batik itu paling tepat 3 kota itu ya. Untuk daerah lain itu belum animo pasar untuk batik belum. Jam kerja tenaga kerja di sini dari jam berapa sampai jam berapa?
Kalau jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Jam 12 istirahat setengah jam. Jadi seperti pekerjaan-pekerjaan layaknya di pabrik ya. Minggu libur. Ada apa tambahan jam kerja atau lembur? Kalau lembur itu biasanya dibawa pulang. Dibawa pulang. Dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Itu nanti biasanya ongkosnya potongan kalau itu. Berarti itu kalau ada 6 bulan kerja itu ongkosnya tambah atau Ongkosnya tambah, borongan itu namanya. Ongkos borongan. Lebih banyak yang borongan. Lebih cepat kan. Kalau yang di dalam itu harian. terus aku terus. Belajar di Apa Mumpung nanti biar ke tempat lain. nggak apa-apa. penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan mungkin ya sekitar 2 sampai 3 4 gitu. Juta gitu. Kalau cara pemasarannya Pak? Pemasarannya itu ada yang langsung ke pembeli, ada yang lewat semacam tengkulak gitu ya. Ada yang tengkulak, ada yang cash, ada yang konsinyasi. Konsinyasi itu dititipkan gitu. Mungkin adik-adik yang lain mungkin. Ayo sama. Mungkin baru mumpung pertama gitu. Masalah pendidikan, latar belakang pendidikan mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Nanti kalau tempat lain tadi belum tahu latar belakang pendidikannya pengusahanya itu. Iya, nanti tempat lain bisa. Maaf kalau boleh tahu pendidikannya dulu apa. Pak, ini batiknya sudah dipasarkan di mana saja atau sudah diekspor? Oh belum, ekspor belum. Kalau untuk ekspor itu biasanya ada ketentuan kuota sama waktu. Untuk batik tulis itu nggak bisa mengejar waktu sama kuotanya karena biasanya berhubungan dengan kontainer ya. Cuma saya biasanya kalau ekspor itu cuma nitip, jadi ada semacam broker atau pembeli tengkulak itu ya, nanti titip sepisnya, misalnya tapi ekspor lewat eksportir mebel gitu ya, nanti dimasukkan ke dalam lemarinya atau apa. Jadi kalau ekspor langsung belum. Itu anak-anak PKL ya? Ya, PKL. Kalau tenaga khususnya di Tenaga khususnya kebetulan hari ini Dorewang Pak. mestinya tidak di sini. Iya, di sini. Wah, untuk tenaga batik itu berkaitan erat dengan ibu-ibu Pak ya. Dan ibu-ibu itu berkaitan erat dengan lingkungan tetangganya. Misalnya ada tandur gitu ya, mereka tandur gitu. Kemudian kalau ada rewangan itu bahkan sampai 5 hari Pak. Jadi pas jenang, gorengan, beladan, uleh-uleh itu masih aktif di rewangan itu. Koyong mbokku. Jadi masih ada yang diberi tugas membatik itu di rumah-rumah. sebagian besar malah begitu Pak. Oh, Jadi iya. batiknya itu kebanyakan dibatik di rumah karena batik itu penghasilannya kecil. Sambi sih. Sambi gitu. Kalau istilahnya bahasa Jawanya itu meligi, khusus gitu ya. Khusus di batik di sini itu untuk yang harian sama yang mungkin di rumah nggak punya kerjaan gitu. Tapi yang punya kerjaan momong, tunggu rumah, ternak, sapi dan sebagainya itu biasanya babulan. Bisa memotret yang sedang membatik di rumah itu jam berapa kira-kira? Kalau yang di rumah itu terus sembarang waktu bisa nanti. Bisa nanti ke rumah-rumah bisa. Undita biasanya yang ada. Trembono. Oh, trombon. Nah, sing jarum sini sekitar. Jarum sini saya nggak punya karyawan di sini. Enggak.
Mungkin yang lain sih. Oh ada, kalau di rumah ada. Yang lain ada. Berapa jumlah karyawan? Sekitar 15, 25. Dikasih bahannya Babelan nanti dibatik di rumah. Terus nanti kalau di sini tuh biasanya yang berhubungan dengan malam yang banyak tuh Pak. Kalau blok laporan itu bawa sini. Tapi kalau yang malamnya sedikit biasanya dibawa pulang. proses pensilnya ya tenaga itu sendiri. Pensilnya itu ada tenaganya sendiri. Tenaganya Ya, mal ya. mal gitu. Terus untuk pembuatan mal yang pertama saya langsung. Ya. Proses pembuatan batik itu gimana Pak? Biar bisa jadi baju selubang lagi. Oh gitu. Oke. Untuk pertama ini untuk semula itu mori kan seperti itu, mori seperti itu terus dicoret pakai pensil, gitu. Setelah pensil sket gitu. Pensil itu cuma ini yang apa pokoknya, kemudian ini dimalami, namanya dicanting. Setelah itu nanti diseni, ini diseni. Ini kan dulunya seperti ini, kosong seperti ini. Nah, itu terus diseni. Diseni titik-titik ini kosong, masih kosong. Nanti diseni semua seperti ini. Kalau sudah seperti ini nanti kemudian dicelup. Nah, setelah dicelup seperti ini jadinya. Ini baru dicelup pertama. Ini nyelupnya bisa berkali-kali, bisa sampai 40 kali atau berapa kali ya. Itu yang warna alam. Kalau warna sintetik itu cepat, paling sekitar 4 kali sudah bagus. Tapi kalau warna alam bisa berulang-ulang karena cuma getah kayu yang nempel itu yang jadi warna. Setelah itu nanti ini jadi berwarna lebih tua lagi. Setelah dicelup berulang-ulang kan jadi tua, kemudian direbus. Setelah direbus baru jadi seperti ini. Ini yang putih-putih ini dulunya sisa malam. Ini malam, yang putih malam. Kemudian yang coklat sama hitam ini yang dulunya justru tidak ada malamnya. Jadi kalau ini nanti ini yang berwarna yang sininya sama sela-sela malam itu baru jadi batiknya. Diajarin batik ya? Bisa nanti kalau misalnya Pak Guru. misalnya Direbus ini maksudnya untuk menghilangkan malam. Namanya dilorot. Tak pernah. Satunya putih. Oke. Nanti kalau adik-adik mau nyoba bisa di sini. Kapan? Nanti Macam pewarna alamnya itu alam apa itu aja, Pak? Dari getah kayu, dari kulit kayu itu. Mauni ada Daun jati. jati, ada mangga, ada banyak sekali. Semuanya bisa. Semua yang ada di lingkungan itu bisa digunakan untuk warna alam. Termasuk kalau tahu buah rosella itu Pak. Rosella itu kan warnanya pink gitu. Pink itu direbus kemudian diambil airnya. Itu nanti jadi pink. Kulit manggis itu warna coklat. Kemudian nanti kalau kunir ya itu jadinya kuning. Kemudian kalau tahu kan ningkir itu nanti jadi dinamakan hijau letong. Hijau letong. Hijau seperti letong kan itu. Hijau bosok. Kemudian untuk daun korong, korong itu yang untuk di sayur loh. Itu nanti hijau pupus. Hijau pupus itu hijau kekuning-kuningan. Kalau hijau letong itu hijau kecoklat-coklatan. Kalau hijau kebiru-biruan itu namanya hijau Tosca.
Meduska itu tidak bisa dibuat dengan warna alam karena untuk warna biru itu untuk alam itu cenderung gelap seperti medus itu. Meletus. Ini dari daun juga nih, namanya daun tom. Taman Cherry. Nama latihnya itu indigo vera. Kayak rumput. Nah, kayak rumput tuh, teduh. Dulu kecil seperti Guru biru Mbak. godong manding. Nah, godong manding. Dikumbah. Oke, di anu Mbak, di sing coklat Mbak, anu napa ngadai obat coklat digoreng Mbak. Nah, kliko nggih. Nah, campur nggih. Campur Mbak. Nah, Ini nah Udah sampai satu. udah sampai satu. ini nanti apa sekalian nanti bisa lihat bagaimana nyelup warna alam ya. Nanti itu Belum nanti lihat lagi. itu veksasi, namanya veksasi dulu. Monggo.